Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustadz izin bertanya, saya seorang ibu yang saat ini sedang menjaga ataupun merawat, anak saya, ini sebutkan putri saya usia kurang lebihnya 2 tahun. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, makna kita melalaikan ataupun menyia-nyiakan sholat bagaimana Pak Ustadz? Karena, saya ketika mengerjakan sholat duhur, terkadang, banyak dilakukan di jam 2 Pak Ustadz, karena tidak ada yang mengganti Eee, putri saya tersebut karena saya mengerjakan jam 2 karena menunggu anak saya yang pulang dari sekolah untuk menjaganya baru saya mengerjakan sholat. Apakah itu bagian dari menyia-nyiakan sholat? Minta pencerahan dari Pak Ustadz. Ya, jadi yang dimaksud dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan salat, itu adalah orang yang di situ menunda-nunda hingga keluar dari waktunya. Itu apa yang maksud asal ya daripada eh, ayat tersebut ya. Atau di situ juga bisa bermakna meninggalkan salat sama sekali. Adapun seseorang yang mengerjakan salatnya masih pada waktunya, ya, maka di situ tidak termasuk di dalam apa yang dimaksud dalam ayat tadi. Karena memang kita dapati bahwa Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan tentang waktu-waktu salat, ya, datang 2 kali kepada Nabi SAW ya, pada awal-awal waktunya. Ya, kemudian datang lagi pada kesempatan yang berikutnya, ya, pada akhir-akhir waktunya. Selama di situ belum keluar dari waktu, ya, eh, sholat tersebut, ya, maka eh, itu tidak termasuk di dalamnya. Ya, memang di situ kemudian para ulama membicarakan istilahnya masalah afdoliyah saja. Mana yang afdol, mana yang utama, ya, mengerjakan di awal waktu, ya, ataukah agak dimundurkan, dilambatkan sedikit, ya. Secara umum di situ bahwa yang afdolnya adalah ya, mengerjakannya di awal-awal waktu, ya. Itu ya. Kecuali di situ sholat isya yang memang justru Nabi SAW di situ mencontohkan seringkali beliau di situ memundurkan ya sedikit istilahnya waktu pengerjaan sholat isya. Ya, sampai di situ para sahabat radhiyallahu anhum yang menunggu di masjid itu sampai terkantuk-kantuk ya. Itu. Ya intinya di situ bahwa selama masih pada waktunya ya dikerjakan sholat tersebut, apalagi dengan ada sebab dan alasan ya, sebagai memang seorang ibu rumah tangga mengurusi ini dan itu anak-anak ya, kadang harus menyiapkan apa buat suaminya dan sebagainya begitu. Ya, selama di situ masih bisa mengerjakan ya pada waktunya. Apalagi tadi jam 2 ya tergolong masih cukup panjang ya. Maksudnya untuk sampai ke asar ya kan begitu ya. Ya. Tapi intinya jangan terlalu mepet juga ya. Maksudnya jangan sampai dimundurkan hingga mepet dengan mendekati waktu eh, asar tersebut yang ketika terlalu mepet apalagi tinggal tersisa hanya beberapa menit itu kadang-kadang seseorang akan mengerjakannya secara terburu-buru ya kecuali dalam kondisi yang memang seseorang eh, eh, apa ya istilahnya ada udur ya gitu ya ada udur tertentu sehingga dia di situ akhirnya mengerjakan sholatnya di akhir-akhir waktu ya asalkan jangan sampai di situ eh, sudah keluar waktunya ya jadi karena setiap sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta kan gitu ya sesungguhnya salat itu bagi kaum mukminin telah ditetapkan ya waktu-waktunya. Yang itu kemudian ya tadi sebagaimana sudah disinggung Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan waktu-waktu tersebut ya bahkan 2 kali ya istilahnya di situ agar kita memperhatikan ya batas-batas waktu tersebut karena di antara waktu-waktu itu kan ada seperti misalnya antara duhur dengan asar ya itu eh, apa namanya begitu selesai waktu duhur maka otomatis langsung masuk asar. Begitu pula ya ketika di situ sholat asar
waktu asar itu selesai, ya, maka di situ otomatis waktu akhir waktu dari salat asar itu sudah selesai, maka otomatis akan masuk ke waktu maghrib, ya. Begitu pula, ya, ketika waktu maghrib sudah habis, maka otomatis langsung masuk waktu isya. Adapun dari isya ke subuh itu kan panjang, ya kan? Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa untuk salat isya itu batas akhirnya adalah tengah malam, ya. Kalau madhabnya Syafi'i dan juga Dohiriyah itu ya sampai dengan menjelang subuh, itu sampai dengan menjelang subuh, gitu. Jadi atau sampai dengan terbit fajar, ya, begitu ya, bagi orang yang dalam keadaan darurat, ya, gitu. Nah, adapun dari subuh ke duhur kan, ya itu terpotong istilahnya. Subuh kan istilahnya di situ habis waktunya itu dengan terbitnya matahari. Jadi kalau sudah terbit matahari, sudah, ya, berarti habis waktu subuh. Nah, wallahu a'lam bishawab.